Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Exclusive Dream Season 2 Part 2. Buat yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Exclusive Dream. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Chen Shu yang terdiam menikmati kemenangannya setelah ia berhasil menenggelamkan beruang ganas yang mengincar dirinya. Setelah semuanya selesai, Chen Shu kembali ke dalam bangunan untuk menghampiri Xuan dan memberikan salah satu lengannya agar Xuan bisa kembali berdiri. Berdasarkan dari semua yang telah dia lihat, Chen Shu berpikir kalau semua hewan yang dilawannya sebenarnya adalah sebuah robot berbentuk binatang. Selain itu, Chen Shu juga baru sadar kalau dirinya mendapatkan luka bakar setelah mengambil batu panas untuk mengalihkan perhatian si beruang. Namun untungnya ada Xuan di sana. Xuan dengan sangat tulus membantu Chen Shu mengobati lukanya dengan cara menutup luka tersebut menggunakan sebuah perban. Sambil membalut luka Chen Shu dengan perban, Xuan di sana sekali lagi memuji Chen Shu dengan berkata kalau Chen Shu adalah pria yang sangat keren karena berani melawan beruang besar tanpa menggunakan senjata apapun. Bahkan saking terkesannya Xuan oleh aksi Chen Shu, dia langsung meminta agar Chen Shu memberitahukan nama kepadanya, mengingat Xuan belum mengetahui nama Chen Shu sejak pertama kali mereka bertemu. Lalu akhirnya Chen Shu memperkenalkan dirinya dengan namanya sendiri sambil tersenyum ke arah Xuan. Setelah mengetahui nama Chen Shu, Xuan di sana kembali tersenyum. Dia tertawa dengan wajah yang sangat gembira karena merasa kagum kepada Chen Shu yang terlihat gagah berani. Namun meskipun sangat tersipu oleh berbagai pujian dari Xuan, Chen Shu tetap berusaha untuk merendahkan hatinya dengan berkata bahwa dirinya hanyalah orang biasa. Seketika setelah Chen Shu berkata kalau dirinya adalah orang biasa, Xuan tiba-tiba terdiam dan dia berkata, "Aku juga hanyalah orang biasa. Grup idolku bernama IU dan grup itu adalah grup paling populer akhir-akhir ini. Tapi meskipun popularitas grup sangat besar, popularitasku sendiri adalah yang paling rendah jika dibandingkan dengan para member lainnya." Spontan saat mendengar hal itu, Chen Shu di sana langsung terkejut dan kemudian dia menanyakan alasan dibalik popularitas Xuan yang terbilang paling rendah di antara semua member IU. Xuan sebenarnya merasa sedikit enggan untuk menceritakan hal itu, namun akhirnya Xuan memilih untuk menceritakan semuanya kepada Chen Shu. Dia berkata kalau sejak kecil dirinya sangat suka menyanyi, bahkan sampai dia duduk di bangku SMA, Xuan masih terus bernyanyi dan sering mengikuti kompetisi. Para juri dan semua orang yang mendengar nyanyiannya sangat terkesan. Mereka menilai kalau Xuan memiliki suara yang sangat bagus hingga mereka berkata kalau Xuan pastinya akan menjadi seorang bintang di masa mendatang. Karena mendapat banyak sekali pujian, salah satu temannya yang bernama Fei mengajaknya untuk ikut dalam audisi pemilihan idol karena dia yakin kalau Xuan pasti bisa lolos jika mengikuti audisi tersebut. Tapi pada saat itu Xuan sempat menolaknya dengan alasan bahwa dirinya terlalu malu jika harus mengikuti audisi itu sendirian. Namun Fei tetap menyuruhnya untuk mengikuti audisi tersebut dengan berkata bahwa dia juga akan mengikuti audisi itu meskipun dia yakin kalau dirinya akan langsung tereliminasi. Beberapa waktu kemudian akhirnya sampai di hari dimana akan diumumkan kontestan paling populer dan kontestan yang lolos audisi untuk membentuk sebuah grup idol. Xuan dan juga Fei hadir dalam acara itu dan mereka sangat penasaran tentang apakah mereka akan lolos atau tidak. Lalu setelah beberapa saat, pembawa acara akhirnya akan segera mengumumkan kontestan terpopulernya. Xuan pada saat itu berdoa sambil memejamkan matanya karena dia sangat berharap kalau kontestan terpopuler itu adalah dirinya. Namun sangat tidak disangka ternyata orang yang dinobatkan sebagai kontestan terpopuler ternyata adalah Fei yang pada awalnya mengikuti audisi hanya ingin menemani Xuan agar dia berani tampil. Sontak Fei di sana sangat terkejut sekaligus bahagia, sedangkan Xuan sendiri sangat terheran-heran dengan pengumuman yang mengatakan bahwa Fei adalah kontestan terpopuler. Fei yang awalnya hanya ingin mencoba untuk ikut dalam audisi tanpa ada niatan serius malah dinobatkan menjadi kontestan terpopuler yang mengalahkan Xuan. Xuan di sana sempat berpikir kalau Fei dipilih karena dia memiliki wajah yang sangat cantik. Namun meskipun Xuan berpikir seperti itu, dia tetap menyembunyikan raut wajahnya di depan Fei sambil memberikan ucapan selamat karena telah dipilih sebagai kontestan terpopuler. Mirip banget sama di dunia nyata nih kayaknya ya. Orang yang good looking cenderung mendapatkan sebuah apresiasi tersendiri biarpun orang itu mungkin tidak sehebat yang lainnya. Tapi karena dia good looking ya, yang lain mah ntar aja deh. Jadi nomor 2 aja. Tapi buat kaum jomblo tenang aja, kalian bisa kalahin mereka dengan punya good reckoning. Walaupun gak good looking, asal kalian good reckoning, orang lain bakal nempel gitu. Ya, semangat yuk kaum jomblo biar punya good reckoning. Oke, lanjut. Kemudian setelah mengumumkan kontestan terpopuler, si pembawa acara mulai mengumumkan keempat orang lainnya yang terpilih sebagai member dari grup idol yang ingin mereka bentuk. Dari sekian banyak orang yang ikut serta dalam audisi tersebut, Xuan akhirnya dipilih sebagai salah satu dari member grup idol tersebut. Meskipun dia dipanggil paling akhir dan memiliki nilai lebih rendah daripada member lainnya, Xuan tetap merasa senang karena dia berhasil lolos audisi dan masuk ke dalam
dalam grup idol baru yang akan segera terbentuk. Lalu setelah beberapa bulan semenjak pengumuman itu, ternyata para penggemar lebih mengidolakan Faye sebagai member yang paling populer. Mereka menilai bahwa Faye adalah wanita yang sangat cantik serta memiliki kepribadian yang menarik. Bahkan karena terlalu terangnya cahaya Faye di mata para penggemar, mereka sampai mengesampingkan Xuan dengan berkata bahwa Xuan termasuk ke dalam rata-rata idol pada umumnya. Xuan pada saat itu semakin tenggelam ke dalam kegelapan di dalam hatinya. Dia mendengar ucapan dari para penggemar yang mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki karakter khusus dan wajah adalah hal yang terpenting dalam dunia peridolan. Xuan menceritakan semua kekesalan dalam hatinya kepada Chen Shu, dan di sana dia bahkan menceritakan hal itu sambil menangis karena dia merasa kalau dirinya tidak akan dinilai baik oleh para penggemarnya. Namun setelah mendengar semua yang telah dialami oleh Xuan, Chen Shu di sana hanya diam saja karena dia tidak tahu sesuatu apa yang bisa dia lakukan untuk menghibur Xuan. Lalu karena tak ada yang bisa dia lakukan, Chen Shu akhirnya mengalihkan pembicaraan tersebut dengan berkata, "Pakaianmu sudah kering, aku tak bisa melihat kau memakai baju seperti itu terus-terusan." Dengan mata yang masih berair, Xuan terkejut karena dia merasa heran pada Chen Shu yang sama sekali tidak menanggapi ceritanya. Namun terlepas dari itu, Xuan juga bisa mengerti bahwa Chen Shu hanya tidak ingin membuat dirinya semakin sedih. Lalu beberapa saat kemudian, Xuan telah menggunakan pakaiannya kembali, meskipun pakaian miliknya telah robek karena diserang oleh para robot anjing yang mengejarnya. Setelah Xuan berganti pakaian, Chen Shu di sana memberikan sebuah pistol kepada Xuan sambil berkata, "Ini untukmu, pistol ini sangat mudah digunakan, dan pistol ini akan sangat bagus sebagai pertahanan diri bagimu." Ketika menerima senjata itu, Xuan sempat bingung karena dia selama ini sama sekali belum pernah memegang senjata apapun. Tapi Chen Shu juga mengerti akan hal tersebut. Dia meminta Xuan untuk mengikuti dirinya, dan mereka pergi ke sebuah gua yang dipenuhi oleh banyak kelelawar yang sedang tidur. Namun ternyata di dalam gua itu tidak hanya ada kelelawar saja. Xuan sangat terkejut ketika melihat adanya seekor ular yang mencoba untuk memangsa para kelelawar yang sedang tertidur. Perlahan-lahan ular itu mendekati kelelawar yang ada di hadapannya. Namun saat kelelawar itu bangun, tiba-tiba ular tersebut langsung mati karena ditusuk oleh sayap kelelawar yang sangat tajam. Ular itu mendapatkan serangan telak di kepalanya hingga dia akhirnya jatuh kembali setelah sang kelelawar membunuhnya. Chen Shu ternyata sengaja membawa Xuan bersamanya untuk melihat hal itu terjadi. Lalu di sana Chen Shu berkata dengan tegas, "Sebelum kau menemukan tempat yang aman, kau harus belajar untuk melindungi dirimu sendiri terlebih dahulu. Cobalah tembak dan bunuh kelelawar itu menggunakan pistol yang telah kuberikan." Karena perintah dari Chen Shu, Xuan perlahan-lahan mulai mengangkat pistol yang sudah dia pegang. Namun tentunya karena itu adalah kali pertama dia memegang senjata, Xuan sempat gemetaran karena dia tidak yakin apakah dia bisa melaksanakan perintah itu atau tidak. Chen Shu di sana mencoba untuk menenangkan Xuan dengan berkata bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena para kelelawar itu tidak akan sampai menyakiti Xuan. Kemudian Xuan pun mulai menembak atas perintah dari Chen Shu, tapi sayangnya tembakan miliknya malah meleset dan target dari para kelelawar itu malah bangun setelah merasakan sebuah ancaman. Di saat para kelelawar itu menerjang ke arahnya, Xuan menembaki mereka secara terus-menerus. Namun tak ada satupun tembakannya yang berhasil mengenai para kelelawar. Karena hal itu, Xuan mulai merasa panik. Dia mulai ketakutan dan keringat mulai bercucuran membasahi wajahnya. Namun di saat hal itu terjadi, Chen Shu dengan cepat langsung memeluk Xuan sambil berkata, "Amati musuhmu baik-baik dan tenangkanlah dirimu. Tidak usah panik karena aku ada di sini untuk melindungimu." Kemudian karena Chen Shu yang berada di sampingnya, Xuan pun kembali tenang meskipun para kelelawar masih terbang ke arahnya. Lalu di saat para kelelawar itu semakin mendekat, tiba-tiba tembakan dari Xuan mengenai kepalanya hingga kelelawar itu langsung tumbang. Spontan para kelelawar lainnya terkejut akan hal itu. Mereka mulai terbang secara tidak beraturan dan Xuan langsung memanfaatkan hal itu untuk menembaki dan membunuh semua kelelawar yang mencoba mendekatinya. Akhirnya setelah beberapa saat kemudian, Xuan berhasil membunuh semua kelelawar hanya dengan menggunakan sebuah pistol yang dipegangnya. Xuan di sana masih belum bisa mempercayai kalau dirinya telah berhasil membunuh para kelelawar tersebut. Namun Chen Shu di sana langsung memujinya dengan mengucapkan selamat karena telah berhasil membunuh semua kelelawar itu. Xuan mencoba untuk menahan teriakan kebahagiaannya dan tiba-tiba dia malah langsung melompat ke arah Chen Shu sebagai bentuk selebrasinya atas keberhasilan yang baru saja dia dapatkan. Wajah Xuan di sana terlihat sangat senang, namun kemudian akhirnya dia sadar kalau dia secara refleks malah langsung memeluk Chen Shu. Spontan wajahnya tiba-tiba memerah dan dia melepaskan pelukannya tersebut sambil menutupi wajahnya karena merasa malu dengan apa yang telah ia lakukan. Chen Shu juga merasakan hal yang sama, wajahnya juga memerah dan dia hanya menikmati hal itu tanpa memberikan penolakan seolah dirinya memang sengaja membuat Xuan melompat ke arahnya. Lalu karena tak ada satupun di antara mereka yang berbicara, Xuan kembali membuka percakapan dengan berterima kasih kepada Chen Shu. Chen Shu membalas ucapan terima kasih tersebut dan kemudian Xuan pun kembali berkata, "Meski kita baru saja bertemu untuk pertama kalinya, kenapa kau sangat
baik kepadaku. Sebenarnya ada banyak sekali orang yang memperlakukanku dengan baik, namun mereka berperilaku seperti itu hanya karena mereka mendapatkan sesuatu dariku. Tapi kenapa kau sangat begitu baik meskipun aku tidak memberikan apapun kepadamu? Karena pertanyaan itu, Chen Shu pun menjawab dengan berkata, aku melakukan semua ini karena kau sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Aku mengajarimu agar kau bisa bertahan, karena aku tidak ingin membawa seseorang yang hanya akan menjadi bebanku di perjalanan. Ketika mendengar semua jawaban itu, Xuan kembali tersadarkan kalau dirinya memang tidak bisa melakukan apa-apa. Meskipun dia sempat berkata kalau dirinya tidak akan membebani Chen Shu, tapi pada kenyataannya dia akan mengandalkan Chen Shu jika mereka menemukan sebuah ancaman dalam perjalanan. Tapi ternyata perkataan Chen Shu barusan sangat berbeda dengan apa yang dirasakannya. Pada awalnya Chen Shu mengira kalau Xuan adalah seorang dewi karena dia berasal dari sebuah grup idol yang sangat terkenal. Namun saat mengetahui semua cerita di balik dirinya, Chen Shu mulai simpati kepada Xuan karena dia berpikir kalau Xuan sangat mirip dengan dirinya. Chen Shu seolah melihat bayangan dirinya sendiri pada saat dia masih menjadi seorang karyawan. Semua kerja keras yang dia lakukan tidak pernah dihargai hingga dia kurang mempercayai dirinya sendiri. Chen Shu bisa mengerti dengan semua yang dirasakan oleh Xuan, meskipun banyak orang yang berusaha untuk menyemangatinya dengan berkata kalau dia juga pasti bisa. Meskipun banyak orang yang berusaha untuk menyemangatinya dengan berkata kalau dia pasti bisa, semua itu tidak lebih dari sebuah kata-kata belaka, dan hanya kesuksesan nyatalah yang bisa menjadi sebuah inspirasi yang sesungguhnya. Setelah selesai dengan semua kelelawar yang ada dalam gua itu, Chen Shu pun akhirnya mengajak Xuan untuk pergi dari gua menuju tempat yang ia kenal. Chen Shu sadar kalau dunia itu adalah dunia yang sama dengan dunia dalam mimpi kedua. Lalu karena berpikir seperti itu, Chen Shu pun sangat yakin kalau Jenglot masih berada di tempat yang pernah dia tinggalkan ketika berada dalam mimpi kedua. Di tengah perjalanan, Chen Shu melewati sebuah pepohonan besar, dan dia tahu bahwa semua pohon besar itu mungkin adalah tanaman yang dia tanam di dalam mimpi kedua. Chen Shu berharap kalau mungkin saja dia bisa bertemu dengan Jenglot kembali, karena dia sadar bahwa latar waktu di dalam mimpi ketiga adalah waktu setelah semua yang terjadi di mimpi kedua. Ketika masih di dalam perjalanan, Chen Shu membuat sebuah kayu dengan ujung yang tajam sebagai senjata cadangan setelah dia memberikan senjata miliknya kepada Xuan. Kemampuan menembak Xuan juga telah meningkat. Dia bisa menembak dengan lancar, hingga semua bahaya yang mereka temui berhasil terlewati dengan mudah. Kemudian ketika mereka sadar sudah menempuh jarak yang cukup jauh, Xuan di sana berkata, Chen Shu, apa kamu sudah punya pacar sebelumnya? Spontan Chen Shu terkejut karena dia tak mengira kalau Xuan akan menanyakan sesuatu seperti itu. Lalu sebelum dia menjawab pertanyaan dari Xuan, Chen Shu kembali teringat dengan masa-masa indahnya bernama Xia sebelum Xia meninggalkannya. Di tengah hutan yang lebat itu, Chen Shu menceritakan semua hal tentang percintaannya dengan Xia kepada Xuan, dan Xuan di sana cukup prihatin kepada Chen Shu karena kisah cintanya yang sangat rumit. Tapi terlepas dari itu, Chen Shu sadar kalau semua itu telah berakhir setelah dia dicampakkan oleh Xia dengan alasan yang tidak diketahuinya. Sebelumnya ketika Xia baru saja meninggalkannya, Chen Shu sempat berdiskusi dengan beberapa temannya tentang dirinya yang ditinggalkan oleh Xia. Tapi meskipun dia menceritakan semua itu, tetap saja tidak ada yang bisa dia lakukan oleh teman-temannya. Mereka hanya bisa menasihati dengan berkata bahwa Chen Shu seharusnya menerima kenyataan, karena jika orang itu adalah seseorang yang ditakdirkan untuknya, maka dia akan kembali suatu saat nanti. Semua teman yang mendengar curhatannya itu meminta Chen Shu agar dia menerima kenyataan bahwa dirinya telah dicampakkan oleh perempuan. Tapi karena Xuan sudah tahu bahwa Chen Shu bertemu dengan pasangannya di tempat itu, dia pun berkata dengan wajah yang gembira, bukankah kau mengatakan bahwa kau bertemu dengannya di tempat ini? Kalau begitu, ayo kita temukan dia. Kemudian kau bisa memegang kerahnya dan meminta penjelasan darinya. Jika dia masih tidak mau mengatakan hal yang sebenarnya, cobalah pukul pantatnya. Karena perkataan dari Xuan tersebut, Chen Shu mulai membayangkan dirinya yang menarik kerah Xia, bahkan sampai memukul pantatnya sebagai hukuman. Xuan di sana berpesan pada Chen Shu untuk tidak pernah menyerah, dan di sana dia berkata kalau dirinya akan memilih untuk mendukung Chen Shu daripada menentangnya. Chen Shu sempat heran dengan kata-kata dari Xuan barusan, dan dia pun menanyakan alasan kenapa Xuan memilih untuk mendukungnya dibanding menentang keputusannya seperti teman-temannya. Kemudian Xuan menjelaskan bahwa dirinya bukan orang yang percaya diri. Dia tahu bahwa orang yang percaya diri dan memiliki sebuah tekad akan terus mengejar keinginan mereka sampai akhir. Oleh karena itu Xuan berkata pada Chen Shu, biarkan aku mendukungmu sebagai temanmu, dan ayo kita tangkap mantanmu itu bersama-sama. Spontan karena tingkah laku dari Xuan, Chen Shu di sana langsung tertawa karena dia berpikir kalau Xuan sangatlah konyol dan berbeda dengan semua teman-temannya. Xuan sendiri di sisi lain terlihat kebingungan. Dia tak tahu alasan apa yang membuat Chen Shu tertawa
kedua. Namun Chen Shu di sana langsung berterima kasih kepadanya karena dia merasa kalau Xuan telah sedikit menghiburnya. Beberapa hari kemudian Chen Shu akhirnya sampai di pangkalan tempat dia tinggal dulu pada saat mimpi kedua berlangsung. Saat sampai di tempat itu, Chen Shu tak bisa menahan rasa senangnya karena dia berpikir bahwa dirinya bisa bertemu dengan Jenglot kembali. Bahkan saking senangnya dia, Chen Shu langsung berlari memasuki tempat itu tanpa memperdulikan Xuan yang datang bersamanya. Di sana dia melihat banyak sesuatu yang telah berubah dari pangkalan itu. Tanaman yang dulu dia tanam bersama Jenglot telah tumbuh menjadi tanaman yang memiliki daun dan buah. Lalu saat dia mulai masuk ke dalam pun dia mengingat kembali saat-saat ketika dirinya memasak bersama Jenglot di dalam ruangan tersebut. Selain itu, robot yang dulu pernah dilawan olehnya bersama Jenglot masih ada di tempat yang sama meskipun waktu telah berlalu cukup lama. Karena melihat semua itu, Chen Shu semakin yakin bahwa Jenglot masih berada di pangkalan tersebut dan dia pun berteriak memanggilnya dengan berkata bahwa dirinya telah kembali. Namun meskipun dia sudah mencari Jenglot ke seluruh tempat yang ada di pangkalan tersebut, Chen Shu tidak bisa menemukannya dimanapun. Hingga pada akhirnya dia pun kembali merasa putus asa. Dia mulai berpikir kalau Jenglot mungkin sudah tidak ada lagi dan pencariannya hanya berakhir sia-sia. Tapi kemudian Chen Shu mendengar sesuatu yang sedang bergerak ke arahnya. Dia memperhatikan asal dari datangnya suara tersebut dan di sana terlihat sebuah bayangan hitam yang memiliki wujud. Ketika bayangan hitam itu mulai berjalan keluar dari tempat asalnya, ternyata itu adalah Jenglot yang masih sama seperti Jenglot yang pernah ditinggalkan oleh Chen Shu di mimpi kedua. Spontan Chen Shu langsung merasa senang saat melihatnya. Dia tidak bisa menahan rasa rindunya tersebut sehingga Chen Shu langsung berlari menghampiri Jenglot tanpa memikirkan apapun. Ketika sampai di hadapannya, Jenglot masih terdiam tanpa membuat suara apapun meskipun Chen Shu mencoba untuk bertanya kepadanya. Lalu karena tidak ada jawaban, Chen Shu kembali mencoba untuk mendekatinya sambil mengulurkan sebelah tangannya. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Wajah Chen Shu tiba-tiba berubah ketika dia mendekati Jenglot seolah dia telah mengalami sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Perlahan-lahan Chen Shu mulai berlutut di hadapan Jenglot dan ternyata Chen Shu langsung tumbang setelah dia mendapatkan sebuah luka di perutnya. Chen Shu mencoba untuk menekan darah miliknya sebab luka yang dia dapatkan cukup dalam hingga darahnya terus-terusan keluar. Ternyata Chen Shu mendapatkan luka itu setelah dirinya ditembak oleh Jenglot dengan senjata yang muncul pada salah satu lengannya. Chen Shu di sana semakin melemah, tapi Jenglot malah kembali menodongkan senjatanya pada kepala Chen Shu. Ketika Jenglot kembali mengaktifkan sebuah tembakan sambil mengarahkan pada Chen Shu di sana semakin terkejut karena dia berpikir kalau dirinya mungkin akan mati dibunuh oleh Jenglot. Tapi Chen Shu ternyata masih beruntung. Sebelum Jenglot menembak tengkoraknya, Xuan dengan cepat langsung menembak Jenglot terlebih dahulu sampai Jenglot akhirnya tumbang setelah menerima tembakan pada kepalanya. Setelah itu Xuan tanpa lama-lama langsung menghampiri Chen Shu sambil menanyakan keadaannya apakah dia baik-baik saja. Namun di sisi lain Jenglot yang tadinya dilihat oleh Chen Shu tiba-tiba mengalami sebuah reaksi yang aneh. Perlahan-lahan wujudnya mulai menghilang dan bahkan berubah menjadi anjing. Dari wujud anjing itu dia masih terus berusaha menjadi kelelawar yang pernah ditemui Chen Shu di dalam goa ketika dia melatih Xuan untuk menembak. Bahkan tidak berhenti sampai di sana, kelelawar itu juga perlahan-lahan berubah hingga pada akhirnya wujud itu hilang sepenuhnya. Meski wujud dari sesuatu yang menyerang Chen Shu sudah menghilang, luka yang didapatkan oleh Chen Shu sangatlah dalam. Wajahnya di sana sangat pucat dan tubuhnya menggigil kedinginan karena dia terlalu banyak kehilangan darah. Xuan juga menyadari hal itu. Dia duduk di samping Chen Shu yang sedang menahan rasa sakit sambil kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan untuk menghentikan pendarahan dari Chen Shu. Dia mencoba untuk mengorek isi dari dalam tas milik Chen Shu dengan harapan akan menemukan sebuah obat yang bisa digunakan. Namun ternyata di dalam tas itu tak ada sesuatu yang bisa digunakan olehnya, hingga dia semakin cemas pada Chen Shu yang sudah sangat kedinginan. Karena Xuan tidak tega melihat Chen Shu yang menderita, dia akhirnya terpaksa membuka pakaian miliknya. Lalu Xuan pun menggunakan pakaian tersebut untuk menutupi badan Chen Shu agar dia tidak terlalu kedinginan. Tapi ternyata hal itu masih belum cukup. Chen Shu masih sangat kedinginan hingga wajahnya semakin terlihat pucat. Saat menyadari hal itu, Xuan akhirnya kembali melepaskan pakaian dalamnya untuk menutupi tubuh Chen Shu agar dia tidak merasa terlalu kedinginan. Tapi meski dia sudah menggunakan pakaiannya sendiri, kondisi Chen Shu tidak kunjung membaik sampai akhirnya Xuan memutuskan untuk kembali melepaskan pakaiannya. Chen Shu yang saat ini sedang lemas setelah mendapatkan luka tembakan di perutnya masih terus menggigil kedinginan meski semua pakaian Xuan telah dipakaikan kepadanya. Lalu tak lama kemudian Xuan menyadari adanya sesuatu yang sedang bersembunyi di balik dinding. Dia melirik ke arah belakang dan di sana dia langsung terkejut ketika melihat sesuatu yang dirasakannya itu keluar. Ternyata sesuatu yang keluar itu adalah Jenglot lain yang muncul sambil mengangkat sebuah senjata. Sontak Xuan di sana langsung panik. Dia ingat bahwa Jenglot sebelumnya menembak Chen Shu sambil berkata kalau dia harus membunuh Chen Shu. Tubuh Xuan gemetaran. Dia takut kepada Jenglot karena dia mengira kalau Jenglot adalah sesuatu yang sama seperti sebelumnya dan sekarang Jenglot
datang untuk membunuh Chen Shu. Lalu Xuan pun langsung mencoba untuk memberanikan dirinya. Dia mengangkat pistol yang dia pegang dan dia langsung mengarahkan pistol tersebut kepada Jenglot. Xuan sangat serius ingin menembak Jenglot demi bisa melindungi Chen Shu karena dia mengira bahwa Jenglot adalah sebuah ciptaan aneh seperti sebelumnya. Dan cerita pun bersambung. Apakah ini Jenglot yang asli atau Jenglot KW seperti sebelumnya yang mau membunuh Chen Shu? Coba komen di bawah. Dan apakah si Chen Shu ini bakal meninggoy gitu? Tamat dong ceritanya. Baru juga part 2 ya kan ya. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Kami dari Saratosan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.